selamat bertemu kembali pemirsa di AirPods Ramapati Podcast dengan saya Lia Hidayat. Ini edisi Pojok UMKM episode ke-15 ya. Seperti namanya Pojok UMKM. Jadi kita pengennya mengenalkan UMKM di Kota Pasuruan yang sebenarnya produk-produknya itu juga nggak kalah unggul dengan yang lain. Jadi kita berharap juga dengan mengenalkan UMKM ini kita bisa mengetahui ya kalau di Pasuruan tuh banyak sekali UMKM yang produknya justru itu juga terkenal di luar kota bahkan. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber hebat. Kenapa? Karena beliau mengolah yang namanya jamu tradisional ya, itu menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat modern seperti sekarang. Jadi kita bakal bahas yang seger-seger hari ini ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Bu Yeni yang sudah hadir di studio kita untuk edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya terima kasih banyak loh, jenengan sudah bersedia hadir ya. Iya. Sambil bawa banyak produk buat dikenalkan ke pemirsa nih. Jadi mungkin di bayangan pemirsa tuh kayak kalau misalnya kita ngomongin soal jamu, aduh enggak deh, pahit gitu ya. Jamu tuh biasanya ada yang kemasannya kayak hitam-hitam semua gitu kan. Jangankan pemirsa deh, Lia aja juga kadang gimana ya, enggak sebegitu suka rasanya jamu. Tapi kalau melihat packagingnya ini udah cantik-cantik gitu loh. Jadi kayak lebih menarik untuk bisa dicicipi ya, Bu Yeni ya. Iya, benar. Oke, tapi kita kenalan dulu gitu ya. Iya, benar. Ini dengan Bu Yeni TJ. Iya. Ya tadi juga sempat, ini Bu Yeni TJ saudaraan sama yang sebelah itu kah? Bukan. Bukan ya. Apa sebenarnya? Nama saya Yeni Trijayanti, Mbak. Jadi Yeni TJ itu berasal dari Yeni Trijayanti. Itu nama saya sendiri. Ya. Nggak perlu bawa KTP buat membuktikan kok ya. Ya, asli nama saya sendiri. Asli, bener. Kita pengen tahu sebenarnya Bu Yeni, kenapa sih memilih mengolah minuman instan Sari Toga? Ya, benar. Kenapa nih? Ini awalnya kan sebenarnya konsumsi sendiri toh, Mbak. Kita satu keluarga itu suka minum jamu. Tapi bukan jamu yang dibubuk atau apa gitu. Awal mula itu bikin jamu yang langsung siap minum gitu, Mbak. Terus sama mama diajari coba bikin instan gitu. Bikin instan dalam artian bisa tahan lebih lama kan, Mbak. Jangka waktu penyimpanannya lebih banyak lama, juga ya. Lebih banyak juga. Benar. Terus jadilah seperti ini. Minuman instan Sari Toga ini yang dalam bentuk serbuk tanpa ada residu. Tanpa ada residu ya. Jadi semuanya larut gitu kan? Semuanya larut. Bener. Karena kadang nih yang bikin kita agak iya atau enggak minum jamu itu kan residunya kadang ya kan. Karena kan kalau kebanyakan orang residu itu bisa berpengaruh ke kesehatan lainnya. Kalau ini dijamin tanpa residu. Karena kita cuma mengambil sarinya saja. Kita ambil sarinya, kita sangrai sama gula. Ini sudah ada gulanya, Mbak ya. Jadi emang udah langsung diseduh aja gitu. Memang sudah langsung bisa diseduh. Bisa pakai air dingin, bisa pakai air anget. Bisa juga loh ada varian yang kayak kunyit kayu manis, temulawak gitu, bisa dicampur sama susu UHT. Yang full cream. Ya. Ini kayaknya kan cuacanya lagi panas-panasnya ya. Cocok banget kalau misalnya minum ini seger-seger gitu. Iya, benar. Jadi sekali lagi nih ya, teman-teman yang pengen membangun atau merintis UMKM, itu banyak sekali bidang yang bisa kamu cari gitu. Termasuk seperti Bu Yeni ya. Karena kalau sekarang kan ngelihat anak muda misalnya ya, pengen membangun UMKM yang kekinian aja deh gitu ya. Tapi dengan Bu Yeni yang fokus di minuman instan Sari Toga juga gak kalah unggul gitu ya. Ya benar. Alhamdulillah ini juga bisa diterima sama anak-anak kalangan muda zaman sekarang karena kita kan mengenalkannya dengan varian yang sesuai anak muda sekarang. Bisa dicampur dengan susu HT gitu. Benar. Jadi anak-anak muda juga tertarik. Dan ini juga menyehatkan sih ya kan, daripada minuman instan yang banyak gulanya gitu ya. Mending ini aja. Maksudnya keunggulannya mungkin salah satunya itu ya, tanpa ada residu, kemudian aman dikonsumsi juga. Aman dikonsumsi tanpa pemanis dan pengawet.
tanpa pemanis dan pengawet. Catat ya teman-teman ya. Oke, dan kalau kita pengen tahu keunggulan jamu yang ini dengan yang lain mungkin yang ada di pasaran gitu, apa nih Mbak Yeni? Ini keunggulannya tadi satu sudah disebutkan kan Mbak, tanpa ya, residu tanpa ya. residu. Yang kedua kita packagingnya lebih menarik. Betul. Ya, lebih bisa diterima, lebih cantik karena ini kan dilihatnya wow gitu. Iya, kayak gonjreng-gonjreng juga warnanya. Benar, menarik perhatian gitu loh. Itu, terus yang kedua kita ini serbuknya itu persis sama gula, nggak yang bubuk-bubuk banget gitu. Jadi kita benar-benar mengolahnya itu dengan hati sampai bisa detail banget gula. Loh Bu Yeni loh ya, detail banget. Iya sih. Jadi kayak nggak yang kecil banget atau halus banget gitu, enggak. Tapi juga nggak yang apa kayak gede-gede gitu juga enggak. Jadi ini seperti benar-benar seperti gula pasir gitu ya. Benar-benar. Oh, jadi ini ada yang kemasan kecil begini. Ini kemasan kecil ini khusus untuk yang tester. Oh, ini khusus untuk yang tester. Kemudian ada yang pouch begini ya. Oke. Tapi nanti kita akan kenalan juga sama produk-produk ini, kemudian harganya juga. Tapi tunggu ya, kita masih pengen ngobrol. Gini deh. Kalau jamu begini kan berarti biasanya ada turun-temurun nih, seperti yang Bu Yeni bilang tadi kan bermula dari keluarga gitu ya. Mengembangkan dari yang resep jamu tradisional sampai sekarang gampang nggak sih atau susah nggak sih Mbak? Kalau itu sih sebenarnya gampang-gampang susah Mbak ya. Gampang-gampang susah ya? Dulu sama mama itu diajarinya itu masih bener bubuk gini, cuma kalau sama mama dulu itu masih belum bisa bunyi. Ini kan bunyi toh Mbak. Oh iya. Oke. Kalau dulu sama mama itu kayak kempel gitu loh Mbak. Oh iya. Nggak bisa ngepiur kayak gini. Terus setelah didata sama dinas kesehatan, diajak pelatihan, kita diajak pelatihan, akhirnya begini caranya. Terus sampai di rumah coba trial sampai bisa jadi seperti ini. Alhamdulillah. Tapi berarti ini kalau Bu Yeni sendiri pertama ya, maksudnya dari keluarga tuh nggak ada yang memulai UMKM kayak begini? Nggak ada. Waduh, saya memulai cuma disarankan aja ya udah bikin minuman instan aja gitu, tapi yang menyehatkan gitu ya. Bener lah, harus kita di dunia yang seperti ini nih, zaman yang sekarang ini harus diimbangi sama yang sehat-sehat Mbak. Betul, nyeremin soalnya kalau sekarang itu kan banyak produk yang beredar kan juga kita harus pintar-pintar memilih gitu ya. Nah, kita pengen tahu apa aja sih nih produk yang jenengan bawa Bu Yeni, boleh disebutkan satu persatu? Alhamdulillah kita sudah mempunyai 7 macam produk ya. 7 ya? Ya, dulu awalnya cuma 3. Sekarang udah berkembang 7. Sekarang sudah 7. Udah berapa lama tuh? Sudah mulai tahun 2017 Mbak. Oh, 2017. Masuk ke UMKM-nya ya. 6 tahun. Berkecimpung ke UMKM-nya itu mulai 2017. Untuk memasarkan produknya? Mulai 2017. 2017 itu kan. Oke. Dan berkembang sekarang udah ada 7 sekarang. Alhamdulillah sudah 7 macam. Ini ada jahe. Ini jahenya ini jahe emprit Mbak. Oke. Kalau ini jahe merah, jahe gitu ya. Tapi kencur. bedanya apa nih jahe emprit sama yang jahe merah gitu? Kalau jahe merah itu lebih ke khasiatnya lebih ke bapak-bapaknya. Oke ya. Kalau jahe emprit ini kan untuk semua untuk bisa dikonsumsi. Kalau yang jahe merah itu biar bapaknya lebih gitu loh Mbak. Lebih kuat beraktivitas gitu maksudnya Bu Yeni. Bu Yeni nih. Tapi di sini memang udah ada keterangannya juga, udah ada cara penyajiannya juga pemirsa ya. Kemudian ada kode produksinya juga. Ini kalau dilihat juga karena memang tanpa bahan pengawet juga ya Bu Yeni. Jadi produksinya juga nggak lama, maksudnya di sini udah ada kode produksi baik digunakan sebelum itu nggak lama karena memang sekali nggak ada pengawetnya gitu. Mbak, kita sudah bersertifikat halal sama izin dinas kesehatan. Oh iya benar, ini ID ya? Ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya penting juga sih kalau buat Lia memastikan ketika memilih produk itu harus ada PIRT, kemudian ada sertifikat halalnya juga ya Bu Yeni ya. Berarti nggak serta-merta langsung edar gitu ya? Iya benar. Ini jahe merah ya, dan juga ada minuman instan sari toga jahe. Kemudian kalau yang ini ada kencur. Kencur. Ya, kencur ini kebanyakan yang biasanya batuk-batuk gitu.
minum kencur ya. Bisa cepat sembuh. Nah, tuh ada kunyit kayu manis. Kunyit kayu manis. Cocok buat anak-anak itu, Mbak. Oh ya? Ya. Oh, bisa dari usia berapa susu misalnya? Bisa mulai umur 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun bisa. Dikasih susu UHT, oke. Tapi emang udah tanpa tambahan gula atau apa ya? Sudah enggak pakai gula ya? lagi. Oke. Kalau yang ini? Itu ada kunir putih kayu manis. Kunir putih kayu manis itu rasanya kayak sedikit-sedikit kayak rasa mangga muda gitu. Oh iya? Iya. Ada asam-asamnya gitu dong? Enggak ada. Enggak? Cuma rasa baunya itu kayak anyir-anyir gitu loh, Mbak. Tapi jangan salah, khasiatnya itu luar biasa. Iya sih, Lia percaya kalau rempah-rempah Indonesia, ini kan termasuk rempah-rempah nih. Iya, itu memang banyak banget khasiatnya untuk kesehatan gitu ya. Apalagi kalau dulu kan diolah tradisional gitu ya. Iya. Kita harus ditumbuk bener. Kalau sekarang udah lebih mudah deh. Tapi nggak menghilangkan khasiatnya juga. Bener. Kemudian ada kunci suruh. Ya, ini khusus untuk ibu-ibu dan kaum remaja, benar. Kemudian temulawak. Ada temulawak kayu manis, biasanya juga untuk anak-anak yang susah makan. Biar doyan makan ya, biar doyan makan. Okay. Bisa untuk yang kena liver gitu, Mbak. Oh iya benar. Cocok benar. Yang dibutuhkan temulawaknya biasanya ya. Oke, baik. Dan itu ada 7 produk dari milik Bu Yeni ya, yang sudah siap di sini. Nanti kita akan ada sesi mukbang, tapi nanti ya. Dan satu lagi nih, Bu Yeni, sampai sejauh ini gimana sih respon masyarakat terhadap produknya Bu Yeni? Alhamdulillah responnya sangat bagus, Mbak. Bagus ya? Iya, sangat bagus. Dan buktinya sampai sekarang tetap berjalan dan makin bertambah. Resellernya kita juga naruh di toko-toko gitu. Okay. Alhamdulillah di toko pusat oleh-oleh Pasuruan juga sudah banyak yang minat juga. Alhamdulillah. Seperti yang kita ketahui ya, nggak gampang juga memproduksi jamu, kemudian dibikin menjadi sebuah minuman instan yang menyehatkan. Tapi itu dilakoni sama Bu Yeni, yang awalnya juga dari dukungan keluarga, akhirnya berkembang. Sampai sekarang udah ada 7 produk nih, pemirsa ya. Kita pengen tahu nih Bu Yeni, gimana sih produksi jenengan terhadap minuman instan Sari Toga nih? Ya, ini bisa memakan waktu sampai berapa lama gitu? Bisa memakan waktu mulai dari awal bahan ya, Mbak ya. Benar, pencucian bahan, pengeringan, sampai itu bisa sampai 4 jam lebih. Bisa sampai 4 jam lebih ya. Oh, itu untuk berapa produk nih? Untuk satu produk. Satu produk 4 jam itu ya. Oke. Untuk satu produk. Dan ini dalam satu kali produksi jenengan bisa menghasilkan beberapa produk. Iya, benar. Dalam satu hari itu kadang kita bisa 4 produk langsung gitu ya. Iya. Langsung sekali masak kita 4 kilo 5 kilo. 4 kilo 5 kilo dalam sehari ya. Ini biasanya ada momen-momen tertentu nggak ketika pesanan rame gitu? Iya. Itu tuh di saat-saat apa? Di saat waktu pas rame-ramenya itu yang kita sampai kewalahan gitu, Mbak, pas musim Covid itu, Mbak. Oh, yang kemarin tuh ya? Iya, itu malah jadi ada jalan tersendiri. Jalan tersendiri benar. Kita waktu Covid itu sehari itu bisa 15 kilo, 20 kilo. Dalam satu hari? Iya, masaknya itu 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo ya. Itu biasanya yang best seller apa nih? Yang best seller itu waktu Covid itu jahe merah sama temulawak. Oh, oke. Jahe merah sama temulawak ya. Jadi sekali lagi memang setiap musibah itu kan ada hikmahnya ya. Benar. Barangkali nih salah satunya adalah dengan terbukanya jalan untuk Bu Yeni gitu kan, dengan mengembangkan minuman instan Sari Toganya ini. Oke, dan produksinya di rumah itu jenengan lakukan sendiri atau gimana? Alhamdulillah produksinya di rumah saya sendiri dan saya lakukan sendiri. Oke, ada karyawan yang membantu? Ada karyawan, siapa ya, suami saya dan anak-anak saya. Paling nggak gajinya nggak begitu berat lah ya. Ya benar. Rasa keluarga. Benar. Rasa keluarga toh Pak gitu ya. Gajinya rasa keluarga. Iya benar. Oke, dan ada kendala nggak kalau untuk bahan baku nih? Kalau bahan baku kendalanya biasanya di jahe merah, Mbak. Jahe merah itu agak susah. Oh ya? Ya, karena saya punya satu langganan.
jahenya sudah itu. Kalau misalkan saya pindah ke langganan yang lainnya, rasa jahenya itu beda. Bisa gitu ya, padahal sama-sama jahe. Bisa, karena jahe itu rimpang itu tergantung dari tanahnya, Mbak. Oh iya sih, benar-benar. Kan karena kalau beda langganan, beda lagi entah itu kulaknya di mana atau di mana. Betul, gitu. betul. Tapi selama ini jenengan apa namanya kulak apa? Ya. Ini jahe segala macam itu masih di Pasuruan aja? Masih di Pasuruan aja, di Pasar Kebonagung. Di Pasar ada yang nelpon, kalau barangnya datang bagus, kita ditelepon, Mbak, barangnya gitu. bagus, Karena silakan udah diambil. langganan ya. Iya. Alhamdulillah sudah langganan sejak lama. Jadi nggak sebegitu sulit banget lah ya kalau untuk soal kendala bahan baku gitu ya Bu Yani ya. Nah tapi kalau dari harga bahan baku yang naik, ini kan ada udah tercampur gula gitu kan. Dan akhir-akhir ini harga gula juga naik. Iya benar. Kita mensiasatinya, kita adakan voting sama para customer. Votingnya gimana tuh? Dulu kan kemasannya ini yang pons ini Mbak, 150 gram. Nah kita adakan voting sama customer, gimana ini harga gula semakin naik. Betul. 1 bulan 2 bulan saya biarkan kan Mbak ya, tetap harga dengan takaran segitu tetap. Terus selama kelamaan sama orang-orang ditanya, Mbak gak naik ta, sampean oleh opo, bilang gitu. Mereka akhirnya paham juga. Iya, gitu mereka ya. paham juga. Akhirnya kita adakan voting, ternyata orang-orang bilangnya dikurangin saja Mbak beratnya, harganya ditetapkan. Gitu. Size-nya lebih kecil ya. Iya. Oke. Tapi memang minuman instan Sari Toga ini apa namanya teman-teman, kalau misalnya bikin gitu nggak perlu tambahan gula atau apa lagi, tinggal seduh aja gitu ya. Benar-benar. Ini kayaknya juga cocok dibawa kemana-mana, misalnya kayak teman-teman lagi di perjalanan atau apa perjalanan jauh gitu ya. Ini kayak bisa langsung bawa diseduh gitu. Tapi Lia juga penasaran kalau pas lihat kemasan yang kecil-kecil begini, lucu soalnya. Ini 1 kali seduh ya? Iya, 1 kali seduh. 1 kali seduh. Oke. Ini ada yang kencur loh. Nanti kita cobain ya. Kemudian mensiasatinya kayak begitu ya. Kalau kendala dalam segi pemasaran atau ada kendala lain nggak yang pernah bikin jenengan tuh kayak down gitu? Pernah, waktu kita masih belum memiliki izin halal dan BRT ya, kita mau naruh ke toko itu ditolak Mbak. Oh, ada yang masih meragukan iya, gitu ya. Terus naruh lagi ditolak, naruh lagi ditolak. Ya udahlah, menyerah saja kita ya. Terus, sempat di titik itu menyerah begitu. Sempat di titik menyerah karena kita juga gula lagi langka, terus lagi down sudah Mbak, di sana nggak diterima, di sini. Ya wis gimana, katanya suami, sudahlah Bu, nggak apa-apa, kita jalani gini dulu, nggak usah yang. Akhirnya ada teman yang menyarankan, ini loh Mbak, aku ada kenalan untuk mengurus izin halal gitu. Akhirnya alhamdulillah diuruskan, orang MUI sendiri yang datang ke rumah waktu yang awal-awal gitu, dan gratis loh Mbak. Alhamdulillah nggak ada biaya sepeser pun. Akhirnya ada, terus kita lama-lama ditelepon sama toko-toko itu, Bu nggak naruh barangnya, Bu nggak naruh barangnya gitu. Alhamdulillah kayak kebuka semua jalannya. Iya, gitu ya, rezeki itu nggak melulu soal harta ya, tapi orang-orang baik kayak begitu membantu, itu juga sebuah rezeki juga sih. Bener, ya kan? bener. Dan berarti memang itu tahun berapa Bu dari yang jenengan awal mula ikut baru masuk UMKM sampai akhirnya masuk memasarkan MKM gitu? Iya, awal mula masuk UMKM kan tahun 2017. 2017. Kita baru punya izin PRT itu sama halal itu tahun 2019-an. 2019, Iya. butuh waktu 2 tahun ya? Iya, butuh waktu 2 tahun karena kan dulu masih belum, kita Betul. belum pikiran kayak gitu. Paham sih. Siapapun yang baru merintis gitu ya, pasti juga butuh waktu gitu untuk mengurusi segalanya, nggak langsung semuanya sempurna gitu kan. Akhirnya lama-lama kita dilirik sama dinas, didatengin, Mbak ayo ngurus ini, Mbak ayo ngurus ini, Mbak packagingnya ayo diperbaiki. Waduh, gitu. seneng ya. Iya. Dan akhirnya banyak pihak-pihak terkait ikut membantu gitu. Benar.
mengenai awal mula perjalanan Bu Yeni untuk mengembangkan UMKM-nya yang tadi disebut 2017 beliau mulai mencoba deh jual jamu yang biasanya dikonsumsi sehari-hari untuk keluarga sendiri, itu akhirnya ditawarkan ke masyarakat luas gitu ya. Dan kita pengen tahu nih bagaimana andil atau peran dari dinas-dinas terkait yang juga akhirnya mendukung Bu Yeni untuk bisa berkembang sampai sekarang. Jadi gimana ceritanya Bu Yeni? Awal mula kan tahun 2017 Mbak ya, kita masih pure jalan sendiri. Tanpa ada bantuan siapapun. Waduh, struggle banget ini. Iya. Terus waktu COVID juga itu kita masih jalan sendiri. Karena kita memang belum mengenal dinas-dinas itu Mbak ya. Terus awal tahun akhir 2021 ya kita ada orang Disperindak yang melirik gitu. Ada dinas Disperindak yang melirik, akhirnya kita diajak ikut event kayak di pameran GOR gitu. Ya, terus dari situ kan dinas-dinas yang mengajak itu melihat gimana penjualannya gitu. Akhirnya kita sering diajak. Terus pernah diajak juga ikut Apeksi yang ada di Kota Padang sama dinas perindustrian dan perdagangan itu. Kita diajak ke sana, terus alhamdulillah penjualannya itu bagus. Kita akhirnya dibimbing terus sama Disperindak. Terus nggak lama dinas koperasi juga melirik. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ada banyak pihak yang juga membantu ya. Terus dinas kesehatan juga melirik. Kita disarankan untuk mengurus PRT itu, Mbak. PRT itu ya. Oke. Jadi teman-teman juga yang ingin merintis ya, melihat pengalaman dari Bu Yeni biar nggak jalan sendiri gitu ya. Ini ada alur lah yang bisa teman-teman ikuti ya kan. Tapi kalau dari dinas perindustrian dan perdagangan atau Disperindak, kemudian ada dinas koperasi betul ya, sama ada dinas kesehatan juga. Ini dari pelatihan yang jenengan ikuti apa aja nih? Kalau pelatihannya banyak Mbak ya. Banyak ya. Alhamdulillah membawa dampak positif untuk kemajuan UMKM. Kalau misalnya dari Disperindak apa yang paling jenengan ingat? Kalau dari Disperindak yang paling saya ingat itu pelatihannya kita digitalisasi. Lebih ke marketing mungkin ya? Lebih ke marketing. Kalau dinas koperasi kita lebih ke kemasan. Ke kemasan jadi lebih cantik begini ya. Sama kepengurusan NIP, pembuatan e-katalog gitu Mbak. Gitu. Ya. Itu dari dinas koperasi ya. Alhamdulillah kemudian, kita sudah ada di e-katalog. Ada di e-katalog ya. Benar. Ini biasanya dari instansi-instansi yang biasanya pengen pesen atau segala macam tuh melalui e-katalog itu ya? Langsung telepon ke langsung saya. Ke jenengan. Iya. Dan teman-teman juga bisa pesennya langsung ke jenengan ya. Langsung. Kita ada IG juga Mbak. Baik. Nanti kita akan sebutkan nomor dan juga kontak yang bisa dihubungi untuk Bu Yeni ya. Kemudian dari dinas kesehatan, ini dinas kesehatan apa nih? Dari dinas kesehatan kita dibimbingnya untuk lebih bersih ya, lebih bersih. PRT-nya itu dijalankan, SOP-nya itu Mbak. Terus kita dibimbingnya, ini loh bikin yang ini hasilnya seperti ini gitu. Ini bikin ini gitu. Kita pernah diajak ke Batu juga. Diajak pelatihan juga. Pelatihan gitu, ini manfaatnya ini manfaatnya ini gitu. Jadi nggak sekedar bikin aja ya Bu Yeni ya. Betul, jadi sebelum ditawarkan ke masyarakat tuh Bu Yeni udah tahu banget hasilnya untuk apa aja gitu. Seneng loh ya, jadi kalau misalnya di rumah ada yang agak nggak enak badan gitu, obatnya pasti ini. Pakai ini aja, minuman instan sari toga aja gitu. Tapi memang karena kita bicara soal minuman ya, jadi kebersihannya yang harus benar-benar dijaga gitu ya Bu. Sanitasinya kita. Tuh sejauh itu ya. Harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Apalagi ini masuk ke tubuh dalam artian kita konsumsi gitu. Jadi yang harus bersih, harus higienis lah ya. Benar. Baik, itu banyak peran dari dinas terkait yang akhirnya membantu Bu Yeni untuk berkembang sampai sekarang gitu ya. Bicara soal tantangan yang tadi sempat diceritakan sedikit gitu sama jenengan, kali ini ada pengalaman yang berkesan nggak? Momen yang berkesan begitu ketika jenengan mengembangkan yang paling berkesan itu
kita diajak dinas-dinas itu Mbak, ikut event-event itu kita bisa ketemu sama orang-orang yang wow super ya. Salah satunya seperti Pak Wali, Bu Wali, Bu yang Wali sebelumnya nggak gitu. kebayang Iya bener, gitu ya. yang sebelumnya nggak pernah kebayang sedikit pun. Kapan yo aku isok foto sama ibu iku, kapan ya kan gitu. Alhamdulillah berkat minuman instan Sari Toga ini saya bisa dikenal sama Bu Wali, sama Pak Wali. Gimana respon beliau-beliau itu ketika melihat, oh ada nih ternyata Bu Yeni yang memproduksi minuman instan Sari Toga gitu, gimana responnya? Oh ada ya, minuman jamu bisa jadi bubuk kayak gini gitu. Iya, bersih loh, ayo ditingkatkan, kemasannya diperbaiki lagi. Iya Bu, kita sambil jalan sambil memperbaiki. Kita tampung semua saran-saran dari beliau, kita terima. Alhamdulillah jadilah seperti ini. Waduh, dulu kemasannya buluk sekali. Makanya buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak tahu nih mulai dari mana, karena kan memang dari dinas-dinas terkait juga ngasih wadah gitu bener. Ya. Kita dikasih wadah untuk pelaku promosi, UMKM untuk apa. Bahkan saya sempat dilirik sama Dekranasda. Alhamdulillah sampai sekarang ikut dalam Dekranasda yang di bawah bimbingan sama Bu Wali itu. Betul. Dan ini kita sebenarnya bisa mendapatkan ini di mana aja sih, Bu Yeni, sejauh ini? Kita bisa mendapatkan di toko Oren ya. Oh, melalui online ya? Kalau ini melalui online. Kalau yang dari offline-nya kita bisa ada di toko-toko, bisa disebutkan enggak Boleh. Di Sandang Ayu Mart, di MPP Mart, di DPR Mart. Kita bergabung dalam kelompok semesta itu Mbak. Terus ada di Eko Pesona sama Eko Nuansa, di toko Erna Jaya banyak, di toko JM Roti itu, di toko pecelnya Mbak Nur itu banyak. Jadi memang di Pasuruan nggak sulit ya, udah gampang, udah maksudnya pemasarannya udah luas sih, jangkauannya udah luas, jadi teman-teman bisa mendapatkan produk ini dengan mudah. Atau nanti bisa langsung kontak Bu Yeni aja ya. Dan buka reseller juga ya Bu Yeni ya? Buka reseller. Nih buat teman-teman yang pengen dapat penghasilan juga, pengen ikut menjual produk dari Bu Yeni, boleh banget ya. Apa syaratnya kalau reseller? Gak ada syarat sih Mbak. Gak ada syarat ya? Iya. Pokoknya ngambilnya di Bu Yeni. Pokoknya gitu kita aja. sama-sama berbagi rezeki, biar berkah barokah. Tujuannya kan ini soalnya jamu untuk kesehatan kita semua. Dan bicara soal pemasaran kalau gitu ya, 2017 sampai sekarang ada yang beda? Jelas Mbak, ada yang beda. Apa tuh kalau dari segi pemasarannya Bu Yeni? Dari segi pemasarannya, kalau dulu kan kita cuma dari mulut ke mulut gitu. Kalau sekarang kan semuanya sudah digital ya Mbak ya. Betul. Jadi kita harus mengikuti, makanya alhamdulillah terima kasih banget sama Disperindak, Dekranasda, sama Dinas Koperasi. Kita dikenalkan sama pemasaran digital gitu, jadi kita lebih ngerasa lebih terbantu, ngerasa lebih mudah. Ngerasa lebih mudah. Dan ini juga dipromosikan sendiri langsung sama Bu Wali, di IG-nya Bu Wali. Iya. Ada. Dan itu menjadi bentuk dukungan besar ya untuk pelaku UMKM ya. Bener Mbak, gitu. Ini nantinya bisa, harapannya juga mendorong teman-teman ya yang mungkin masih rencana doang bikin UMKM gitu. Ini Bu Yeni bisa jadi contoh ya. Kalau Bu Yeni dapat dukungan banyak dari banyak pihak gitu ya. Alhamdulillah. Baik, dan modal deh. Biasanya orang tuh kalau misalnya mau bisnis nggak ada modal gitu, biasanya takut modalnya gede gitu. Gimana nih modal, kemudian rata-rata sekarang per bulannya gitu, kita pengen tahu modalnya dulu. Dulu modal awal Mbak ya, kita beli blender, beli wajan gitu ya, beli peralatan benar. Itu kurang lebih 500 ribuan. 500 ribu. Ya. Pertama kan modalnya itu jual cincin loh. Tuh ya, nggak main-main loh. Perjuangannya Bu Yeni, effortnya tuh kayak apa? Jual cincin. Ya, cincin ini tak jual yo. Buat apa? Mulai usahalah biar bisa bantu keuangan. Kan lumayan nanti kalau ada hasilnya. Alhamdulillah Mbak, diterima sama suami. Oke, enggak apa-apa, asal sampean bisa konsisten bilangnya gitu. Gitu. Akhirnya
awal modal itu jual cincin itu Mbak ya, terus buat beli ini, akhirnya sampai 500.000 itu. Alhamdulillah sekarang berkembang per tahunnya bisa 40 sampai 60 juta. Oh, alhamdulillah. 40 sampai 60 juta per tahunnya loh. Iya. Bukan lagi cuman sekedar beli cincin doang ya. Cincin gelang kalung kalau itu mah ya. Benar. Oke, tapi sekali lagi jangan melihat hasil yang instan kayak begitu, enggak, ada perjuangannya ya Bu Yeni ya. Dikira jual cincin tuh nggak berat loh. Berat bener Mbak. Mau masuk ke tokonya itu. Gitu ya. Iya, nggak jadi deh gitu. Iya, betul kan, masih ragu. Tapi alhamdulillah melihat dukungan dari keluarga juga akhirnya membulatkan tekad untuk ini ya, berkembang sampai sekarang ya. Oke. Ini juga nggak langsung jadi seperti ini Mbak ya. Kita melalui proses. Saya juga pernah gagal juga. Tuh, seperti yang Bu Yeni ceritakan tadi ya, sempat merasa gagal. Gagalnya itu apa? Kita pernah bikin pas waktu rame-ramenya COVID itu, kita masak, ternyata nggak jadi loh Mbak. 15 kilo jahe sama 15 kilo gula. Iya. Oh, pas produksi nggak jadi? Pas produksi nggak jadi karena kita kendala di perapiannya Mbak, di kompornya. Tiba-tiba kompornya mati, LPG-nya habis, kita masak nggak bisa lagi, nggak jadi Mbak. Iya sih, ada proses gitunya soalnya karena makanan ya. Bener. Oh iya bener. Dibuang lah Mbak, nggak bisa diolah jadi apa-apa lagi. 15 kilo. Dibuang itu sama spatulanya, sama wajan-wajannya itu juga dibuang Mbak. Nangis di titik itu. Ya Allah, segininya. Bayangkan 15 kilo jahe dengan harga jahe 1 kilo segitu Mbak. Berapa, ya. Gitu ya. Gulanya segitu. Langsung ya Allah. Sempet down di situ akhirnya bangkit nggak boleh, ini sudah sejauh ini, ayo kita cari kesalahannya di mana. Alhamdulillah sampai sekarang bisa diterima semua masyarakat, diterima sama dinas-dinas gitu Mbak, diterima sama Bu Wali, supportnya dari Bu Wali itu Masya Allah. Nggak main-main ya? Iya, nggak main-main Mbak. Tuh ya, kalau Bu Yeni ada kegagalan nggak nangis doang, tapi dipelajari lagi, introspeksi lagi gitu. Mbak, baik, seneng banget dengernya ya. Sesi yang paling ditunggu sih, karena kita bakal ada sesi mencicipi mukbang ya. Seneng banget karena ini minuman, kalau kemarin-kemarin kan kita makan nih ya, ini minuman seger nih, minuman menyehatkan ya. Sekali lagi ini adalah minuman instan Sari Toga milik Bu Yeni TJ ya, Bu Yeni Trijayanti, nama aslinya teman-teman. Ini Lia pengen cobain, boleh ya? Boleh silakan Mbak. Alhamdulillah. Mau coba yang mana? Belum ada airnya. Ini yang mana nih yang harusnya Lia coba dulu? Nah, kalau untuk Mbak Lia cocoknya ini kunci suruh. Kunci suruh. Boleh di-spill ini hasilnya apa sih Bu Yeni? Boleh. Kalau kunci suruh itu dominan untuk ibu-ibu ya. Khususnya untuk yang sudah anak-anak yang sudah remaja, ini merapatkan misfi, bisa membersihkan rahim juga, karena kita kan juga ada itu ada manjakaninya, ada pinangnya, ada bawang putihnya juga loh ini Mbak. Iya, kunyit, temulawak, kunci, daun sirih, bawang putih jambe, manjakani. Oh, udah lengkap banget nih ya. Iya benar. Oke, ini satu kemasan. Oh, tapi ini untuk tester ya, Mbak? Iya, untuk satu kali seduh ya. Ini bisa langsung diseduh pakai air dingin bisa ya, Mbak ya. Pakai air dingin bisa? Pakai air dingin ini bisa. Kan air biasa nih, iya, air dingin bisa? Bisa, air dingin bisa. Dia seneng es soalnya. Jadi yang bener-bener bisa banget sih nih ya. Kalau yang suka es bisa ditambahkan es batu, langsung diseduh gitu. Seger banget nih teman-teman. Karena sekarang cuaca udah panasnya nggak karuan kalau siang ya. Ini kunci suruh ya teman-teman. Oke, lihat tuangkan dulu. Nih ya, ini satu kali seduh ya. Oke, tapi kita pengen tahu juga per pouch begini, ini segini cukup ya Bu Yeni ya? Tambah nggak apa-apa. Wah, harum banget. Iya, dituang udah kayak tuh, udah ini udah kecium. Kecium harumnya itu enak tuh ya. Wah, saya tertarik nih.
Saya bukan orang yang doyan jamu, tapi kalau ngeliat Iya, gini, benar. apalagi jenengan bilang nggak ada residu, Nggak kan ada enak. residu, iya, Pasti enak. benar. Tuh, baunya tuh khas jamu banget teman-teman ya. Iya serius. Wah enak nih. Karena biasanya kan kalau selama ini lihat beli jamu kadang-kadang aja, biasanya ada orang lewat gitu kan, yang jual jamu gitu. Nah ini juga aromanya enak banget nih teman-teman. Kalau jamu gendong kan harus ngaduk dulu Iya, apa gitu ya Mbak. Kalau ini kita biar di mobil juga bisa langsung tuang langsung minum gitu. Ini teman-teman yang mau perjalanan jauh misalnya ya, bawa aja deh ya ini deh. Menyehatkan lagi. Oke, ini udah cukup ya. Oh iya bener loh. Bener larut. Nggak ada residu loh ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini nggak ada, tuh nggak ada. Emang larut sih. Jadi nggak harus yang pakai air panas juga, ya, enggak. Biar larut gitu, enggak juga. Tuh. Ini kalau lihat nih ya, ini juga kayak nggak yang apa sih, biasanya kan kayak ada mengental gitu ya. Bener. Ini enggak loh. Nah, jadi teman-teman yang nggak suka jamu misalnya, cobain ini deh, serius. Nih ya. Oke, kita juga pengen tahu harganya nih Bu Yeni, sambil saya cicipi ya. Iya, boleh iya, ya? benar-benar. Bismillah. Ini harganya. Kalau yang di depan ini untuk yang jahe, kencur sama jahe merah ini harganya di 12.000. Oh sama? Ya sama. 12.000 rupiah ya. Kalau yang di size-nya belakang. berapa Bu Yeni? Size-nya ini 130 gram. 130 gram. Ya, bisa untuk berapa kali seduh? 10 kali seduh. 10 kali seduh. Ya. Oh. Dan rekomennya sehari bisa berapa kali sih kita konsumsi ini? Kita kalau ini kan istilahnya apa ya Mbak ya? Minuman sehat kan, minuman instan. Tapi kembali lagi kalau semua yang berlebihan itu nggak baik. Bener, ya, makanya bagus. Ini kalau misalkan untuk penyembuhan bisa untuk 2 kali, 2 atau 3 kali. Kita itu tergantung tubuhnya masing-masing sih Mbak. Kita kan kayak Mbak sama saya kan nggak sama, ibunya juga nggak sama, jadi tergantung. Gitu. Alhamdulillah manfaatnya bisa dirasakan sendirilah. Enak. Lihat cobain tuh dari tadi, enak nggak ternyata ya, nggak kalah sama minuman yang kalau misalnya kita beli pengen deh biar seger gitu ya. Ini jamu tapi enak. Tuh manisnya pas sih bener, dan nggak menghilangkan rasa kunci suruh kalau buat Lia. Ya benar. Karena kan instan pasti nggak ada rasanya kunci suruhnya, kan biasanya ada yang kayak gitu ya, karena minuman instan hilang gitu. Tapi enggak, karena sudah ada gulanya, pas banget sih takarannya segini tadi, nggak yang manis banget, enggak teman-teman ya. Oke, jahe kencur sama jahe merah berapa tadi? Ini harganya 12.000. 12.000 rupiah. Kalau yang di belakang ini untuk temulawak, kunci suruh, kunir putih sama kunyit ini di harga 10.000. 10.000 rupiah? Iya. Wah, segini cuma 10.000 rupiah aja loh teman-teman. Bayangin ya. Ini kunyit kayu manis. Kalau kunyit itu buat apa biasanya? Kunyit kayu manis itu biasanya kalau orang Jawa bilangnya untuk adem-ademan gitu loh. Oh, itu kalau nggak salah pas anak kecil lagi panas gitu? Ya, anak kecil pas demam. Dikasih kunyit gitu ya? Bisa. Oh iya benar. Oke. Oh ini mungkin lebih halus kali ya? Iya. Nih, ini udah cantik banget sih kemasannya sebenarnya. Jadi bisa dibawa untuk oleh-oleh juga teman-teman ya. Oke, jadi untuk temulawak, kunci suruh, kunir putih sama kunyit kayu manisnya itu 10.000 rupiah aja. 10.000 rupiah aja. Ini juga, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jadi reseller, ada harga yang beda atau gimana? Ada harga yang beda. Ada harga yang beda pasti. Pastilah. Oke, saya icip lagi ya, enak soalnya. Tuh, biar teman-teman bisa tahu nih ya. Jadi sekali lagi nih, buat membuktikan, ini kita nggak ada residu. Kita lagi Bu Yeni yang bikin, bukan dia. Gitu lagi. Tuh bener nggak ada residunya, semuanya larut gitu. Gampang banget larutnya ya? Iya Mbak, bener. Oh, kalau gula aja biasanya masih ada gula masih yang lama. Tapi ini udah nggak sih. Tuh, enak banget teman-teman ya. Rasanya jamu tetap, tapi nggak yang bikin kita jadi kayak di tenggorokan biasanya ada yang nyangkut gitu loh. Tapi ini nggak sih, enak banget gitu. Dan Mbak kapan-kapan harus nyoba yang
kayak kunyit sama temulawak dicampur sama susu UHT full cream. Oh iya, itu gimana ceritanya? Itu rasanya kayak boba itu. Kenapa? Oh, kan kayak boba. Iya, kayak minuman pakai yang UHT kekinian gitu. Oh, tinggal jadi gimana tambahin jelly. kalau sama UHT itu gimana cara bikinnya, Bu? Sama saja, Mbak. Kita tinggal ambil satu takaran gini ya. Kita campur sama susu UHT. Sudah langsung jadi. Nggak pakai air lagi ya? Pakai UHT air itu. bisa, nggak pakai air juga bisa. Oke. Kalau anak saya biasanya sukanya langsung susu UHT dicampur gitu. UHT yang plain Full ya, cream, teman-teman ya, yang plain ya, Karena yang nggak sudah ada ada rasanya. gulanya. Benar. Jadi biar kerasa juga Benar, jamunya ya. Patut dicoba loh. Kita ada di sesi terakhir sebenarnya. Ini ngobrolnya enak sih sebenarnya sama Bu Yeni. Ngomongin soal jamu tuh banyak gitu ya. Tapi ini udah ada di sesi terakhir ya. Cuman kita pengen tahu juga, ada nggak nih pesan dari jenengan gitu ya untuk teman-teman yang barangkali mau merintis UMKM gitu Bu Yeni. Sepengalaman jenengan tuh apa? Kalau pesannya menurut buat saya mereka sendiri, saran saya buat yang baru mulai merintis jadi UMKM, jangan patah semangat ya, itu nomor satu, semangat itu nomor satu, Mbak. Oke. Tetap berdoa sama berusaha, itu juga salah satu kunci, dan yang paling utama itu kita harus mendapat restu dan izin dari suami. Nah, bukan cuma untuk jual cincin. Iya, benar. Tapi untuk terus ya. Benar, untuk Oke. terus. Jadi ada ridho dari suami, insya Allah lancar ya, Bu Yeni ya. Wah, seneng loh kalau misalnya kita pengen bikin usaha atau apa itu ada dukungan dari orang terpenting tuh. Dari orang terpenting. Semangat juga gitu ya. Kalau nggak ada dukungan ya, kalau pas kita lagi down ya udah down aja ya, Bu Yeni. Hancur-hancur sendiri kalau nggak ada dukungan. Kalau misalkan kita melibatkan suami, melibatkan anak, melibatkan keluarga, kita bisa disupport gitu. Di saat-saat lagi butuh Di saat dukungan. iya, karena kan kita manusia itu juga ada titik bosannya, ada titik lelahnya. Kadang kan kita kesel wes gitu, iya. Masak lagi, bener, masak lagi. Kesel, tapi kita kan ada orang yang butuh loh. Ada orang yang harus sembuh dari ini gitu. Jamu ini. Akhirnya bikin semangat lagi. Kadang ada suami, ayo semangat bikin. Seakan loh itu Udah nungguin pesenannya ya. Oke. Gitu, jadi teman-teman yang mau merintis UMKM ya, jangan patah semangat, sekali lagi kata Bu Yeni begitu ya. Kemudian harapan jenengan untuk UMKM ini apa? Harapannya saya ini nggak muluk-muluk, Mbak ya. Kita tetap konsisten di sini, memperkenalkan warisan Indonesia yang kaya akan manfaatnya ini. Bukan cuma yang orang-orang tua, orang-orang terdahulu. Kan jamu dominan di orang yang kuno ya. Betul, identik dengan minuman orang tua. Makanya kita kemas seperti ini biar anak-anak muda juga ikut tertarik gitu. Kita keluarkan varian yang pakai susu UHT biar anak-anak juga ikut tertarik. Oke. Gitu, tapi tadi di spill juga nih, rencananya ke depan Bu Yeni bakal tambah varian baru apa tuh Bu Yeni? Varian barunya itu kayak yang telang Jennifer itu, Mbak. Telang Jennifer. Pengen tak instankan juga. Oh. Saat ini masih trial gimana? Masih trial bikinnya. dulu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada lemon seri juga. Itu enak tuh kayaknya tuh, lemon seri itu Lemon ya. seri. Kayaknya itu khusus untuk diet kalau nggak salah. Benar-benar. Tuh ya. Saya tunggu ya Bu Yeni. Untuk lemon serinya ya, semoga berkembang juga gitu sama dengan produk lainnya. Dan ada nggak nih ucapan terima kasih atau yang ingin jenengan sampaikan kepada pemirsa barangkali? Silakan. Ucapan terima kasihnya itu yang pertama untuk suami dan anak-anak saya yang selalu mendukung dan mensupport. Terima kasih juga untuk mama saya yang dulu pernah mengajari seperti ini. Bikin resepnya gitu ya? Bikin resepnya. Terus terima kasih untuk Dinas Dekranasda itu yang di bawah bimbingan Asuhan Bu Wali. Masya Allah supportnya itu luar biasa, Mbak ya. Bu Wali itu Masya Allah tuh. Terus dari Disperindak, dari Dinas Koperasi, dari Ramapati juga Mbak ya. Sama-sama Bu Yeni. Terus sama ini Mbak dari Dinas Kesehatan. Oh iya betul. Sama itu Bapak Lurah Randusari, lurah saya. Saya kan berasal dari Kelurahan Randusari. Bapak Lurah itu supportnya Masya Allah luar biasa Mbak sama UMKM-nya.
Kita itu di Randusari kan ada beberapa UMKM. Disupportnya luar biasa sama beliau, sama Pak Lurah itu. Seneng loh ya kalau misalnya kita punya maksudnya tokoh penting di lingkungan kita juga mendukung begitu ya. Bener. Oke, disupport mati-matian lah sama Pak Lurah itu. Kita juga bukan hanya disupport dalam segi pemasaran, tapi kita juga disupport dalam bentuk apa ya, kita didatengin, ini loh kalau ada orang dinas berkunjung gitu, diajak ke rumah untuk mengenalkan produk ini gitu ya. Oke, seneng banget loh dengarnya Bu Yeni ya. Dan ini deh, buat teman-teman yang pengen pesen, kita boleh kasih kontaknya Bu Yeni langsung ya. Boleh. Ini teman-teman yang pengen pesan gitu atau pengen jadi resellernya Bu Yeni boleh di 0822 295 19558. Sekali lagi di 0822 295 19558. Atau kalau datang langsung ke rumah jenengan boleh? Boleh. Di mana alamatnya? Ada alamatnya di Kelurahan Randusari, RT 01 RW 06. Oke, Jalan Gatot Subroto, Gang 2 ya. Iya. RT 01 Sudah RW ada di Maps, Mbak. Sudah ada di Maps, lebih gampang dong pasti ya. Ketik aja. Dan satu lagi yang tadi bikin Lia kaget, kalau misalnya teman-teman pesen gitu ya, daerah Kota Pasuruan, gratis ongkir. Benar. Nggak ada Dan ongkir itu ini. saya sendiri yang mengantar. Masya Allah. Tadi itu Lia sempat, ya kan Kota Pasuruan juga luas gitu loh jangkauannya, tapi tanpa ongkir ya? Tanpa ongkir. Oh gitu. Karena dari situ kita bisa membangun interaksi sama konsumen, kita tahu konsumennya inginnya yang seperti apa. Jadi saya kenal Mbak sama konsumen yang ini. Oh dia itu biasanya tanggal segini beli, biasanya butuhnya yang ini gitu. Sampai hafal begitu loh, saking gimana. Karena saya nganter sendiri dan itu semua gratis ongkir. Gratis ongkir, wah, Masya Allah. Bu Yeni terima kasih banyak ya. Sama-sama, makasih udah cerita banyak, udah share pengalamannya juga. Semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan ada banyak poin sih sebenarnya yang kita tadi dapetin ya. Dukungan keluarga, lingkungan yang juga mendukung UMKM ini berkembang. Kemudian ketangguhannya Bu Yeni di saat down, tapi berusaha untuk mencari ini lagi, semangatnya lagi. Kesalahannya itu kita perbaiki biar kita lebih bangkit. Lebih bangkit lagi ya. Iya. Untuk minuman instan Sari Toga ini sekali lagi bisa didapatkan di manapun ya. Maksudnya di Kota Pasuruan udah gampang didapatkan gampang ya. didapatkan di toko-toko itu. Dan ini udah ready stock. Maksudnya kita kalau misalnya pesan gitu bisa langsung beli ya. Bisa langsung beli. Dalam jumlah banyak misalnya? Dalam jumlah banyak bisa. Dalam jumlah banyak bisa nih. Barangkali kalau ada yang banyak banget sampai pesen dulu lah ya. Ya pesen dulu. Karena nggak sesuai namanya instan, kita bikinnya nggak instan. Betul, bikinnya nggak instan, tapi memudahkan teman-teman untuk bikin instan kayak yang dia tadi. Cukup tangan saya saja yang kuning, tangan kalian jangan. Makasih banyak Bu Yeni. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak. Lia tunggu barangkali ada kesempatan lain di mana jenengan bisa main lagi untuk memperkenalkan varian yang baru katanya. Siap Mbak, siap. Nah, ini sudah ada di sesi terakhir ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang juga menyimak AirPods kita di setiap episode. Masing-masing UMKM punya cerita yang semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk nggak gampang menyerah lah. Terutama yang mau bikin atau merintis UMKM ya. Waktunya saya Lia Hidayat pamit, kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.